Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Said dengan NIM 24073140. Saya Rene Usman dengan NIM 24073085. Saya Reza Fadli Utama dengan NIM 24073086. Kami dari sesi 049 Akan melakukan observasi di bengkel LR Auto Service di Tading. Baiklah, mungkin sekian saja video perkenalan dari kami. Kami akan melakukan observasi terlebih dahulu. Baik, Pak, di sini saya bertanya mengapa kadang scanner tidak menunjukkan kode kerusakan, tetapi mesin tetap pincang atau bergerak. Mengapa terkadang scanner tidak menunjukkan kode kerusakan, tetapi mesinnya tetap pincang atau berubah? Kalau di sistem EPI ini memang tidak terbaca dengan scanner. Tidak terbaca scanner. Yang ujung untuk pembacanya bisa dilakukan dengan penjamperan di bagian diagnosis yang di soket OBD-nya, yang di E1 dengan TE1, dengan menghitung cara kedipan dari kedipan di lampu CM-nya. Itu bisa dilakukan dengan kedipan, baru kita bisa melakukan apa yang kena, bagian sensor apa yang kena, dengan cara lakukan dengan penjamperan di bagian OBD. Setelah dilakukan untuk penjamperan, kelihatan apa yang terkena, itu bisa kita lakukan pembersihan atau apa, itu bisa kita lakukan menjunjung aku dulu. Untuk antisipasi yang pertamanya kita lakukan menjunjung aku dulu, pembersihan semuanya, bahan bakarnya, filter bensin, busi, filter udara, dan lain-lain. Makanya kita bisa lakukan lengkap. Jadi dilakukan penjamperan ya Pak, ada sebuah kode-kode. Kode-kode. Soalnya di bagian EPI ini belum bisa dilakukan dengan scanner karena dia sistemnya masih sistem dari komputernya menghitung dari elektroniknya yang untuk elektronik bahan bakarnya yang baru dilakukan elektroniknya, belum jadi sistem penampilnya. Nah, selanjutnya, jika sistem EPI mobil mengalami kerusakan, apa yang harus diperiksa terlebih dahulu, Pak? Langkah awal pemeriksaannya. Berarti kalau memang sistem EPI-nya yang bermasalah tuh bagian yang sistem bahan bakarnya yang dilakukan pengecekan Sistem bahan bakar. Soalnya yang EPI ini kan elektronik, kan yang sistem bahan bakarnya yang elektronik, makanya yang sistem bahan bakarnya yang harus dicek. Sistem bahan bakarnya yang harus dicek dulu. Nah, kebetulan di sini ada beberapa komponen yang ada, karena komponen yang terpasang pada mobil, mobilnya belum datang, jadi ini saja yang ada, yang terlepas, yang terpasangnya belum ada. Baiklah, di sini ada komponennya, yaitu di sini ada motor. Motor ini berfungsi untuk membantu meringankan setir kemudi. Di sini juga ada modul. Modul ini yang memerintahkan motor untuk berputar ke kanan atau ke kirinya. Baiklah, di sini ada beberapa komponen yang sering terjadi kerusakan.
Yaitu di sini ada modul. Modul ini biasa yang terjadi kerusakannya yaitu dia memberikan sensor yang salah atau modulnya error. Modul ini kan yang memberikan sinyal kepada motor yang memerintahkan motor ini berputar ke kanan atau ke kirinya. Selanjutnya di sini ada motornya. Motor ini biasanya terjadi kerusakan yaitu berasnya yang sudah aus itu, maka putarannya akan seret atau macet yang akan menyebabkan setir keras. Selanjutnya di sini ada steering rack. Selanjutnya itu ada steering rack. Steering rack ini yang terjadi kerusakannya yaitu terjadi aus pada gigi ini atau asnya. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, tentang sistem pengiriman ABS. Itu di sini ada beberapa komponen, yaitu di sini ada tangki minyak remnya. Di dalam berisi minyak rem. Nah, di sini ada master rem, dan ini ada booster rem yang berfungsi untuk membantu meringankan saat rem diinjak. Nah, lanjut, di sini ada motornya. Motor di sini ada ECU-nya atau otaknya. Di sini yang mengatur atau mengelola semua sensor, berapa tekanan yang akan diberi kepada masing-masing roda. Lanjut ke bawah, yaitu di sini ada wheel speed sensor yang berfungsi untuk mengukur kecepatan roda, dan di sini ada piringan. Di sini ada kaliper yang berfungsi untuk pengereman yang kaliper inilah yang menerima fluida. Yang sekian dari saya. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan mengidentifikasi atau sedikit menjelaskan apa itu EV dan beberapa komponen-komponen lainnya. Di sini saya mengidentifikasi mobil Avanza yang tipe EV VVI, di mana sistem EV itu electronic fuel injection adalah teknologi penyemprotan bahan bakar yang dikontrol secara elektronik menggunakan sensor dan komputer atau ECU untuk memastikan campuran udara dan bahan bakar selalu ideal. Teknologi ini menggantikan sistem karburator konvensional pada kendaraan modern. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mengidentifikasi komponen-komponen pada sistem EV yang ada pada mobil. Yang pertama yaitu ada MAP, manifold absolute pressure, mengukur tingkat kevakuman atau tekanan udara di dalam intake manifold atau untuk menentukan beban mesin. Selanjutnya ada TPS, throttle position sensor, yang berada di bawah filter udara. Fungsinya itu mendeteksi sudut bukaan katup gas throttle valve untuk mengetahui seberapa dalam pedal gas diinjak. Selanjutnya itu ada IAT, intake air temperature sensor. Fungsinya yaitu mengukur suhu udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Selanjutnya yaitu ada ECT, engine coolant temperature sensor. Fungsinya yaitu mengukur suhu air pendingin untuk mengetahui kondisi mesin panas
atau mesin saat dingin. Selanjutnya ada itu CKP. Crankshaft position sensor mendeteksi posisi dan kecepatan putaran poros engkol atau RPM-nya. Selanjutnya yaitu adalah CMP, crankshaft position sensor. Fungsinya yaitu mendeteksi posisi poros knob untuk mengatur waktu pengapian di injeksi. Selanjutnya yaitu ada sensor O2 yang sini. Sensor O2 terletak di knalpot untuk memonitor sisa gas buang dan menentukan rasio campuran bahan bakar yang ideal. Dan ada juga sensor mendeteksi getaran tidak wajar akibat pembakaran yang salah atau knocking. Aktuator utamanya yaitu injektor yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake manifold atau ruang bakar berdasarkan perintah dari ECU. Selanjutnya aktuator utamanya adalah ignition coil atau koil pengapian. Fungsinya menghasilkan tegangan tinggi untuk busi guna memicu proses pembakaran. Selanjutnya ada ISC, idle speed control, mengatur putaran stasioner idle mesin saat AC menyala atau beban mesin berubah. Selanjutnya ada pompa bahan bakar, full pump, mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju injektor dengan tekanan tertentu. Baiklah, di sini saya akan mengidentifikasi atau sedikit menjelaskan tentang sistem FI pada mobil. Nah, di sini ada sensor IAT. IAT ini mengukur suhu udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, lanjut. Di sini ada sebuah songket. Ini bukan sensor tapi sejenis aktuator. Nah, di bawah filter udara ini ada TPS, throttle position sensor, yaitu mendeteksi sudut bukaan katup gas throttle valve untuk mengetahui seberapa dalam pedal gas diinjak. Nah, lanjut di sini ada mengukur tingkat kevakuman atau tekanan udara di dalam intake manifold untuk menentukan beban mesin. Lanjut di sini ada OCV. Ini berfungsi untuk mengatur tekanan oli yang masuk ke VTI. Lanjut di sini ada sensor O2 terletak di knalpot untuk memonitor sisa gas buang dan menentukan rasio campuran bahan bakar yang ideal. Lanjut di bawah sini ada CKP, crankshaft position sensor, mendeteksi posisi dan kecepatan putaran poros engkol atau RPM. Baiklah, di belakang sana ada ECT, engine coolant temperature sensor, mengukur suhu air pendingin untuk mengetahui kondisi panas atau dingin mesin. Dan di belakang ini juga ada CMP, crankshaft position sensor, mendeteksi posisi poros knob untuk mengatur waktu pengapian dan injeksi. Baiklah, di bawah intake ini ada knob sensor. Fungsinya itu mendeteksi getaran yang tidak wajar akibat pembakaran yang salah atau knocking. Baiklah, ada lagi yaitu ECU yang berada di dalam dashboard, yang tidak memungkinkan untuk saya buka karena berada di dalam dashboard. Dan ada juga lampu cek engine yang ada di speedometer. Sekian observasi dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami observasi dan buat video. Kami bertiga undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.